Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati hiya ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberikan waktu sehat, waktu luang dan iman dan semangat oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali bermajelis ilmu agama dalam mengkaji buku-buku para ulama Islam, menerima warisan mereka yang dituangkan di dalam kitab-kitab mereka, yang merupakan kewajiban kita untuk menggali, menimba, membaca, mempelajari dan menganalisa kembali agama dan ajaran-ajaran Islam sampai kita menjadi hamba yang taat, hamba yang sempurna di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca kitab Lataif al-Ma'arif Fima limawasimil ami min al-wazaif karangan al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala al-Hambali. Kitab ini adalah kitab yang membahas tentang tugas-tugas muslim muslimah setiap bulan Hijriah, dari Muharram sampai akhir daripada bulan Hijriah ini. Maka kita punya kewajiban, kita punya tugas, dan antara bulan-bulan tersebut ada kemuliaan, ada pahala besar, sebagaimana ada juga ancaman dosa yang dilipat gandakan oleh Allah bagi pelaku dosa-dosa di dalam bulan-bulan itu. Dan kita tahu bahwa tidak dikenal di dalam Islam dan di dalam agama kita keutamaan bulan Januari, bulan Februari, bulan Agustus dan seterusnya. Itu adalah bulan-bulan Masehi dan tidak dikenal oleh kaum muslimin. Maka yang sepantasnya kita kembali kepada agama Islam dan mengkaji buku-buku para ulama kita yang mereka sudah tuliskan, mengembalikan kejayaan Islam, peradaban Islam dengan mengembalikan sejarahnya, dengan menggali lagi kitab-kitabnya agar ini nampak dan terlihat, dan agar kita bisa berqudwah dengan para ulama kita. Dan tidak ada ilmu kecuali di dalam warisan para ulama kita di dalam buku-buku mereka tersebut. Maka majlis awal di dalam kitab ini, kata beliau, wa yashtamilu ala majalisa, bahwa tugas di bulan Sya'ban, tugas-tugas di bulan Sya'ban ini tertuang di dalam beberapa majlis, kata beliau. Akan disajikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala Al-Hambali di dalam 2 atau 3 majelis seputar tugas-tugas kita di bulan Sya'ban atau adab-adab kita. Kata beliau,
Al-majlisul awwalu fi siyamihi. Majlis pertama tentang hukum seputar puasa di bulan Sya'ban. Kata beliau, kharrajal Imam Ahmad wan Nasa'i min hadis Usamah bin Zaidin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyama yasrudu hatta naqula la yuftir. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Imam Nasa'i di dalam sunannya dari hadis Usamah bin Zaid berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu berpuasa dan terus berpuasa sampai-sampai kita mengatakan beliau tidak berbuka. Wa yuftir, dan juga terkadang jika beliau berbuka, yuftirul ayyam, hari-hari beliau berbuka, hatta la yakadu yasum, sampai-sampai beliau terlihat tidak berpuasa juga. Ya, kalau berpuasa seakan-akan beliau tidak akan berbuka. Tapi kalau terlihat berbuka seakan-akan beliau tidak berpuasa juga. Kecuali 2 hari, illa yaumaini, kecuali 2 hari yang beliau rutin berpuasa di dalamnya. Minal jum'ah, dari setiap pekannya, kata beliau, in kana fi siyami wa illa shamahuma. Ya, 2 hari itu jika beliau mendapati hari lain pada keduanya, atau jika tidak ada tugas puasa, keutamaan pada hari-hari puasa lainnya, maka beliau berpuasa pada hari itu, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Walam yakun yasumu minasyuhur ma yasumu min Sya'ban. Dan beliau juga mengatakan beliau tidak juga berpuasa di antara bulan-bulan yang ada seperti puasa beliau pada bulan Sya'ban. Jadi 2 macam disebutkan dalam hadis ini. Nabi itu tidak pernah berpuasa sebagaimana puasanya pada Senin dan Kamis setiap pekannya. Jika dilihat dari bulanannya, beliau tidak pernah berpuasa sebanyak puasa beliau pada bulan Sya'ban. Ya, kita berada di bulan Rajab. Tanggal berapa Rajab? 25 ya. 25 Rajab. 1 pekan 5 atau 6 hari berikutnya, 5 hari atau 4 hari berikutnya kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban ini. Maka kita butuh mempelajari adab-adab di bulan Sya'ban sebagaimana sunnahnya para ulama kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan beramal di bulan Sya'ban ini. Maka kita harus kenali keutamaan-keutamaannya dan ibadah-ibadah di dalamnya. Baik. Maka Nabi mengatakan, Usamah bin Zaid mengatakan demikian, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak beliau berpuasa pada setiap bulannya sebagaimana puasa beliau pada bulan Sya'ban. Faqultu ya Rasulullah, dan aku bertanya, wahai Rasulullah, innaka tasumu la takadu tuftir wa tuftir hatta la takudu tasum illa yawmaini in dakhala fi siyamika wa illa samtahuma. Wahai Rasulullah, kata Usamah, engkau jika berpuasa hampir-hampir tidak berbuka, dan jika berbuka juga seakan-akan tidak akan puasa lagi kecuali 2 hari yang terus engkau lakukan. Qala ayu yawmaini? Qala yaumul itsnaini wa yaumul khamis. Maka Usamah mengatakan yaitu 2 hari itu, Senin dan Kamis pada setiap pekannya. Maka beliau mengatakan zanika yaumani tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin. 2 hari itu wahai Usamah, aku puasa di dalamnya karena 2 hari itulah amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim, dan aku senang untuk diangkat, diperlihatkan amal ibadahku kondisi aku berpuasa. Qultu walam araka tasumu minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah juga melanjutkan, wahai Rasulullah, dan juga kalau melihat bulan-bulan yang ada, tidak pernah engkau berpuasa sunnah sebagaimana engkau puasa pada bulan Sya'ban. Qala, maka Nabi menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Alasan aku berpuasa, perbanyak puasa pada Sya'ban, kata Nabi, karena bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram. Bulan haram itu orang-orang jahiliyah dahulu tidak berani berperang, tidak berani tawuran. Mereka mengingat-ingatnya, ini bulan haram, Rajab, jangan tawuran,
jangan ribut, jangan berbuat haram karena Allah melarangnya. Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan haram. Maka disebutkan sampai-sampai dahulu di bulan haram itu, di antaranya Rajab, ya, jika ada orang yang dia punya musuh, dendam kepada musuh tersebut, yang mana dahulu mungkin musuhnya pernah membunuh kerabatnya, membunuh bapaknya atau ibunya, atau merusak harta benda dia, ketika masuk Rajab maka dia letakkan senjatanya, tidak berani berbuat. Ini orang-orang jahiliyah dahulu, pra-Islam, orang-orang sebelum Islam, sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihissalam. Jika masuk bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, dan Muharram, 4 bulan itu mereka tidak berani melakukan keharaman maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pra-Islam, orang-orang jahiliyah. Dan terlihat di zaman kita, orang Islam saat ini tidak mengenal bulan haram, yang maksiat terus, pembunuhan terus terjadi, perkosaan terjadi, perzinaan terus terjadi, korupsi terus terjadi, dan seterusnya. Kita dalam hal ini kalah dengan orang jahiliyah. Orang jahiliyah lebih takut kepada dampak maksiatnya dibandingkan orang-orang Islam saat ini. Kenapa? Mungkin sebagian saudara kita tidak tahu hukum-hukum dan adab-adab pada bulan haram, sehingga mereka terjatuhlah ke dalam dosa-dosa pada bulan haram itu. Nah, karena dia terletak pada Rajab, ya, antara Rajab dan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfulun nasu anhu, ya, baina Rajabin wa Ramadan. Terletak antara bulan haram yang orang itu wanti-wanti, tidak berani berbuat nista di dalamnya. Ya, ini bulan Rajab, dan sekarang kita sedang berada di bulan Rajab ini. Ya, kata ulama dalam riwayat Abdullah bin Abbas bahwa ketaatan pada bulan Rajab atau bulan haram secara umum akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosa dilipat gandakan ganjaran dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan haram tersebut, dan di antara bulan haram adalah bulan Rajab. Dan terletak di antara haram dan Ramadan. Ramadan maklum, bulan yang mulia, bulan yang dinanti-nanti oleh manusia, bulan di mana orang sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan puasanya dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terletaklah Sya'ban antara 2 bulan itu, antara bulan yang haram yang manusia memperhatikannya dengan saksama, dan Ramadan bulan syahr sabar, syahrus saum. Maka Sya'ban umumnya orang abaikan di zaman itu. Maka Nabi mengatakan, aku puasa di waktu dilalaikan oleh manusia. Yang pertama. Yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Dia adalah bulan diangkatnya amal ibadah kepada Rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku suka, senang, bahagia Allah mengangkat amal ibadahku di waktu aku perbanyak puasa, yaitu di bulan Sya'ban. Maka ada arad amal ibadah pekanan, Senin dan Kamis, sebagaimana juga ada bulanan, tahunan, yaitu terjadi pada bulan Sya'ban ini Allah angkat amal ibadah manusia. Maka Nabi suka berpuasa pada bulan tersebut, ya, karena Allah mengangkat amal ibadah manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca syarah dari Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab ini, Lataif al-Ma'arif. Lataif al-Ma'arif, kata beliau, wali muslimin, ya, dalam riwayat Muslim, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yuqal qad sama qad sama. Ketika Nabi berpuasa, maka orang-orang bilang Nabi sudah berpuasa, Nabi sudah berpuasa. Wa yuftir hatta yuqal qad aftara qad aftar. Ketika beliau berbuka, orang-orang bercerita mengumumkan Nabi sudah berbuka, Nabi sudah berbuka. Ya, agar orang-orang ikut berbuka puasa.
Artinya Nabi berpuasa dan juga berbuka di selain Ramadan ini, di selain bulan Ramadan. Lalu kata beliau, wa kana yunkir ala man yasrudu saumad dahar wa la yuftir minhu. Dan Nabi mengingkari, marah besar kepada orang yang berpuasa dahar, berpuasa ya setiap hari tanpa berbuka puasa. Nabi ingkari orang yang melakukan semacam itu. Kata beliau, ya, wa yukhbir an nafsi annahu la yaf'al dzalika, dan Nabi mengabarkan kepada orang-orang yang melakukan itu bahwa beliau tidak melakukan puasa dahar ini. Beliau berpuasa dan juga berbuka. Sampai-sampai tadi sahabat mengatakan kalau puasa terus, dan jika berbuka terus. Artinya ada keseimbangan antara hari puasanya dan juga hari berbuka beliau. Maka dalam hal ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa setiap bulan atau setiap hari 1 bulan penuh kecuali Ramadan, termasuk Sya'ban ini, sebagaimana akan datang penjelasan nanti. Bahwa kata ulama, ketika Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, tidak berarti semua hari Sya'ban beliau berpuasa di dalamnya, ya. Namun Nabi banyak puasa di dalam Sya'ban itu, banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ketika datang 3 sahabat itu kepada Rasulullah dan mereka ingin berpuasa terus menerus tanpa berbuka. Satunya ingin tidak menikah dan tabattul, yaitu membujang dalam rangka ibadah kepada Allah dan tidak menikah. Satu lagi ingin sholat malam tanpa tidur. Maka Nabi marah. Kata beliau, aku lebih takwa kepada Allah dan aku lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang menyelisihi ajaranku, maka bukan golonganku. Orang itu ingin berpuasa, bukan bermaksiat, bukan apa-apa, ingin puasa, ibadah. Namun ternyata karena tidak sama dengan ajaran Nabi, Nabi marah besar kepada orang yang berpuasa, niat ikhlas kepada Allah. Tapi Nabi mengatakan, jangan, itu bukan ajaran saya. Ya, berarti surahnya ibadah, tapi tidak dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terlarang di dalam agama Islam. Nggak bisa kita hanya bermodalkan kan ikhlas niatnya. Tidak. Hadis ini mengajarkan kita pentingnya al-ittiba, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa, mungkin ya orang kan mengatakan, masa puasa dilarang? Puasa ibadah kepada Allah dilarang oleh Nabi? Iya, Nabi larang berpuasa itu karena tidak sama dengan cara Nabi beribadah. Karena Nabi cara puasanya di selain Ramadan tidak berpuasa sebulan penuh, ya. Maka ini cerita sahabat yang ingin berpuasa terus, maka Nabi larang orang itu. Kata beliau, inni asumu wa uftir wa usolli wa arqud, aku puasa, aku juga berbuka, aku sholat malam dan juga tidur, dan juga aku menikahi banyak perempuan. Kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang menyelisihi sunnahku itu bukan bagian dari ajaranku. Ini yang terjadi di kala itu. Bahkan sebagian orang, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di sini, ada sebagian orang di zaman itu yang mereka, sebagian salaf, kaum ahli ibadah di kala itu, mereka tabattalu fajalasu fil buyut. Tabattul yaitu niat ibadah kepada Allah dengan cara menjauhi perempuan, ya. Di rumah saja mereka tidak bergaul dengan manusia, tidak bergaul dengan perempuan, tidak menikah sama sekali. Bahkan sebagian mereka ingin mengkebiri diri mereka. Agar apa kata mereka? Ingin ibadah kepada Allah dan tidak mau diganggu cintanya, dan tidak mau terbagi cinta itu dengan perempuan, dengan syahwat manusia, tapi ingin hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun hal itu dilarang oleh para ulama kita. Itu ya mengisi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan diri kebaikan yang Allah halalkan untuk kalian, wala ta'tadu, dan jangan pula melampaui batas, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas di dalam beribadah sekalipun. Allah tidak suka jika lewat batas ibadah, Allah haramkan. Makanya ada angka-angka kita ibadah. Salat ada bilangannya,
Ya, puasa ada bilangannya. Ini mengingatkan kita. Artinya bahwa Sya'ban tidak boleh berpuasa sepenuhnya. Banyak puasa, iya, itu sunnah Nabi. Namun semua hari Sya'ban dipuasakan, ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, ya, Al-Imam Ibnu Rajab melanjutkan lagi. Kata beliau bahwa wa kana Umar idza ba'atha sariyah. Umar radhiyallahu anhu jika mengirimkan pasukan tempur di kala itu, beliau berpesan, la tasumu, jangan berpuasa. Fa inna taqawwi 'ala al-jihadi afdalu minas saum. Karena kuatnya fisik untuk berjihad, ya, menguatkan fisik untuk berjihad itu lebih baik daripada kalian berpuasa. Mengambil sebab hissi, sebab yang sifatnya nyata, konkret dalam ibadah. Harus jihad ibadah, maka harus ada asupan makanan, nggak boleh berpuasa ketika berjihad. Maka Umar berpesan, tolong semua pasukan jangan ada yang berpuasa, makan ya, agar kuat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa afdalus siyam alla yud'ifal badana hatta ya'jiza amma huwa afdal. Sehingga seafdal-afdalnya puasa itu adalah puasa yang tidak sampai melemahkan badan kita, ya, dari perbuatan yang lebih afdal dari puasa itu sendiri, berupa mengerjakan kewajiban kepada Allah, mengerjakan kewajiban kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau menjelaskan kembali kepada kita bahwa terkadang meninggalkan puasa atau tidak berpuasa sebulan penuh, kata beliau, yang jika akan melemahkan diri kita pada ibadah yang lainnya, maka ini tidak dianjurkan. Sehingga meninggalkan perbanyak puasa di bulan Sya'ban jika akan berpengaruh kepada lemahnya kita untuk ibadah yang lainnya, maka puasa itu afdolnya juga ditinggalkan, kecuali Ramadan. Maka beliau mengatakan, yang pertama, mislu an yud'ifa siyamu anis shalah, seperti ada orang yang jika puasa maka akan melemahkan dia dari salat, dari zikir, dari belajar ilmu. Maka kondisi ini afdolnya tidak berpuasa. Maksudnya ini di luar Ramadan, ya. Karena ada orang yang dia kalau puasa inginnya tidur terus. Tidur, enak memang tidur kalau puasa itu, ya. Menunggu waktu berbuka, maka orang itu tidur, ya, tidur. Atau dia cari menu buka puasa. Apa bahasa kita di sini? Ngabuburit. Cari pecel lele, cari bebek goreng, cari cendol Bandung yang enak-enak, dan seterusnya. Itu jiwanya ke arah itu. Ibadah tilawatul Quran terkadang lemah, tapi yang berbau makanan minuman yang enak-enak, jiwanya cinta ke situ. Maka kata beliau, jika puasa sunnahnya akan melemahkan dari sholat yang khusyuk, berdiri lama, ruku sujud yang lama, dan membuat dia lalai dari zikir kepada Allah atau belajar ilmu, maka afdolnya tidak berpuasa. Ini masih kaitan dengan apa? Sebaiknya tidak berpuasa penuh di bulan Sya'ban itu. Oleh karena itu kata beliau, kama qila fi nahyi an siyamil jum'ah wa yaumi arafah bi arafah. Sebagaimana juga, ya, dilarangnya puasa hari Jumat. Ada hadis larangan puasa hari Jumat. Sebagaimana juga larangan berpuasa hari Arafah bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Dilarang bagi orang itu yang sedang berhaji, wukuf di Arafah tidak berpuasa. Dibenci puasa di kala wukuf. Sebagaimana juga dibenci puasa di kala hari Jumat. Kenapa? Itu hari ibadah, hari sholat, hari tilawatul Quran, hari wukuf Arafah, dia berdiri fokus di dalam ibadah kepada Allah. Lalu jika puasanya melemahkan dia dari berdiri di terik matahari, hari Jumatnya juga melemahkan dia dari membaca Al-Kahfi atau zikir dan tilawatul Quran dan salawat kepada Rasulullah, maka kata ulama kita afdolnya tidak boleh berpuasa di hari-hari itu. Dan juga sebagaimana kata ulama kita mengatakan bahwa qiraatul Quran ahabbu ilayya. Abdullah bin Mas'ud
beliau lebih suka membaca Al-Quran dibandingkan berpuasa. Jika dibandingkan antara puasa dengan tilawatul Quran, Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Qiraatul Qur'ani ahabbu ilayya. Membaca Quran lebih aku suka. Tapi ingat, baca Quran yang dimaksud di sini adalah berjuz-juz bacaannya. Tidak seperti kita barangkali baca Quran kalau rame-rame, kalau keroyokan berani baca Quran. Sendiri di rumah nggak kuat. Maka kalau memang demikian, ya bagi orang itu mungkin afdalnya puasa saja. Karena tilawah juga nggak kuat, ya berarti ya sudah puasa. Nah, namun Abdullah bin Mas'ud, karena yang seharusnya memang bagi kita muslim itu hari-hari kita tilawatul Quran. Targetkan sehari sekian juz, sepekan sekian juz, sebulan harus khataman. Inilah muslim sebenarnya. Maka kata beliau, karena Al-Quran ya lebih banyak keberkahan di dalamnya, aku lebih suka membaca Quran daripada berpuasa. Ya. Maka kata ulama, faqiraatul Qur'ani afdal minas siyam. Maka baca Quran lebih afdal daripada berpuasa. Nassa alaihi Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhu min al-a'immah. Disebutkan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri dan juga yang lainnya. Maka demikian pula dengan belajar agama, ta'limu dan mengajarkannya, itu lebih afdal. Belajar dan mengajar agama lebih afdal daripada siam puasa sunnah. Ini kita masih berbicara kaitan dengan apa? Puasa di bulan Sya'ban, bahwa afdalnya tidak berpuasa sepenuhnya. Yang berikutnya kata beliau, jika puasa itu melemahkan orang, puasa sunnahnya di bulan Sya'ban melemahkan orang dari cari nafkah, ya, menjalankan tugas-tugas rumah tangga dia, maka afdalnya tidak berpuasa. Nabi mengatakan, wa inna li ahlika 'alaika haqqa. Wahai Abu Darda, istrimu, rumah tanggamu punya hak yang wajib kau tunaikan. Sedangkan puasa hanya puasa sunnah. Sedangkan kewajibanmu yang wajib engkau tunaikan harus engkau jalankan itu. Harus engkau jalankan, dan itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami muslim yang sudah berumah tangga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah ajaran Nabi sampai dalam bulan Sya'ban. Beliau terkadang puasa, terkadang berbuka, ya. Maka Ibnu Rajab melanjutkan, kata beliau, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawassatu fi ita'i nafsi haqqaha wa ya'dil fiha ghayatal adl. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat adil di dalam memberikan hak diri beliau, ya. Berpuasa juga berbuka. Beliau sholat malam juga tidur, menikahi perempuan, makan apa yang beliau dapati dari kebaikan-kebaikan yang ada. Ada manisan, ada madu, ada daging, ada daging ayam kata beliau. Wa taratan yaju, terkadang juga beliau lapar, hatta yarbita ala batnil hajar, sampai beliau mengikat batu di perutnya untuk menekan lapar beliau itu. Kemudian diceritakan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi sebuah lembah di Makkah itu berupa emas sebanyak sebuah lembah di Makkah. Maka beliau mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Allah. Ya, aku suka sehari lapar, sehari kenyang. Ini sukanya Nabi. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuk. Jika aku lapar, aku lebih mudah menghasilkan tadarru, ketundukan dan mengingatmu ya Allah. Wa idza syabi'tu hamidtuka. Jika aku kenyang ada tenaga, aku akan bersyukur kepadamu. Hamidtuka wa syakartuka. Memuji dan bersyukur kepadamu ya Allah. Maka inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beribadah, khususnya puasa sunnah. Karena sebagian ulama kita ada yang berpendapat bahwa Sya'ban itu maksudnya hadis yang kita baca di muka puasa semuanya, kata sebagian ulama kita. Namun yang tepat, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, walaupun afdolnya banyak puasa di bulan Sya'ban, tapi tidak sampai semua hari-harinya kita berpuasa di dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kata beliau, wa amma siyamun nabi min ashhuris sanah
fakana yasumu min Sya'ban ma la yasumu fi ghairihi min asyhur. Adapun siam puasa Nabi di bulan-bulan yang ada, ya, puasa sunnah, maka puasa Sya'bannya Nabi itu adalah puasa yang tidak, ya, sebagaimana puasa di bulan yang lain. Artinya lebih banyak di bulan Sya'ban, lebih banyak di bulan Sya'ban. Maka menjalankan puasa di bulan ini, ya, sebagiannya banyak salafus saleh banyak puasa di bulan Sya'ban. Begitu masuk Sya'ban, perbanyak puasa. Alasan Nabi berpuasa di dalamnya tadi adalah dua alasan. Yang pertama, kata beliau, ya, maknanya dua alasan. Yang pertama, syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, yaitu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, terletak antara bulan haram dan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka orang-orang lalai, ya, dari bulan Sya'ban ini. Maka kata beliau, orang-orang mengira puasa Rajab itu lebih afdal daripada Sya'ban. Bahkan kebanyakan ulama, ya, yang tepat bahwa puasa di bulan Sya'ban ini lebih afdal daripada puasa di bulan Rajab atau bulan-bulan haram yang lainnya. Ini kata beliau, ya, karena Nabi berpuasa, bahkan banyak puasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian beliau mengatakan juga, ya, di dalam ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu aku berpuasa di musim lalainya manusia, kata beliau, bahwa fihi dalilun ala istihbabi imarati awqati ghuflatin nasi bitta'ah. Dalam hadis ini terdapat dalil dianjurkannya, ditekankannya untuk memakmurkan waktu-waktu dilalaikan oleh manusia. Waktu dilalaikan oleh manusia, ternyata ketaatan di sana itu afdal, dicintai Allah, dan bisa mengalahkan kemuliaan ibadah-ibadah yang lainnya jika memang itu waktu dilalaikan oleh manusia. Ya, maka beliau mengatakan, fakana ta'ifatun minas salaf, sebagian salaf itu suka menghidupkan, ya, salat antara dua isya, maghrib dan isya, mereka sibukkan dengan ibadah. Kenapa? Waktu ini dilalaikan orang. Setelah maghrib orang makan, ya, tidak ibadah, makan, kembali ke rumah mereka, mungkin mandi dari kantor capek, lalu makan dan semisal itu, atau di perjalanan. Maka kebanyakan orang lalai dalam perjalanan dan semisal itu. Ternyata berarti demikian, ini waktu kelalaian. Banyak salaf memakmurkan dua waktu, ya, waktu antara maghrib isya ini karena dilalaikan oleh manusia. Kata mereka, berdasarkan hadis tadi, ibadah afdal di waktu itu, ya. Sebagaimana juga mulianya sholat tahajud itu karena orang lalai, orang tidur. Maklum, orang tidur di malam, maka ternyata ibadah di malam hari, tengah malam, waktu orang tidur afdal. Oleh karena itu, puasa sunnah mutlak, ya, afdalnya puasa sunnah adalah qiyamul lail itu. Qiyamul lail. Nabi mengatakan jangan tinggalkan sholat malam karena keutamaannya sangat dahsyat, ya. Dan diantara alasannya karena manusia kebanyakan tidur pada pertengahan malam, sehingga ibadah di waktu itu sangat mulia. Intinya ibadah di musim kelalaian. Sama juga kata ulama kita, ibadah di musim zaman fitnah, zaman orang sibuk dengan dunia. Dan Nabi katakan di akhir zaman itu, kalian, inna min waraikum, di belakang kalian ada sebuah hari, ayyamas sabr, hari-hari kesabaran. As-sabiru fihin kal qabidi 'alal jamr, yang bersabar di hari itu seperti menggenggam bara api. Seakan-akan enggak ada lagi agama Islam asing, aneh dan asing di tengah masyarakat kita. Wal 'amilu fihin ka ajri khamsina rajulan minkum, dan orang yang beramal di kala itu, hari kesabaran, orang lalai, banyak maksiat dan tenggelam dalam dunia dan semisalnya, beramal di kala itu pahalanya seperti pahala 50 sahabat Nabi. Ibadah di musim fitnah, musim kelalaian itu. Ini sesuatu yang
yang luar biasa. Ini alasan pertama Nabi. Maka dijadikan dalil oleh para ulama kita. Perhatikan keadaan Anda. Jika orang lagi sibuk dengan permainannya, dengan dunianya, dengan kelalaiannya, Anda duduk sejenak ibadah kepada Allah. Detik-detik yang Anda lalui di kala mereka sibuk, Anda beribadah, itu dahsyat pahalanya oleh para ulama kita. Luar biasa. Ya, sibuklah orang dengan kendaraan mewahnya, sibuklah mereka dengan hobinya, sibuklah mereka dengan permainannya, dengan rihlahnya, dengan healingnya yang rutin mereka lakukan, dan sampai melalaikan mereka. Namun ada hamba Allah yang memilih tidak. Ketika dia orang sibuk dengan itu, dia pilih ibadah. Ibadah di zaman itu sangat mulia kata para ulama kita. Kemudian ya, kenapa juga alasan, apa manfaat? Ya, belum merinci lagi faedah yang berikutnya. Ibadah di zaman kelalaian, kenapa lebih tinggi pahalanya? Ada faedah. Yang pertama, annahu yakunu akhfa. Yang pertama, ibadah di zaman orang lalai itu akhfa, lebih rahasia. Betul, orang sibuk, ya, kita ibadah sendiri, lebih rahasia. Lebih rahasia. Maka ibadah yang rahasia lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akan jauh dari riya, tidak dilihat orang, tidak ada yang nonton. Ya, maka sebaik-baik ibadah itu adalah yang tertutup. Oleh karena itu, salat sunnah rawatib yang mengikuti salat wajib itu afdalnya di rumah. Nabi mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seafdal salat sunnah itu bagi seseorang, salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib maka di masjid. Karena wajib itu butuh pengakuan dari saudara kita. Dia muslim atau bukan muslim, mukmin atau munafik. Cara mengeceknya, wajibnya ke masjid, harus ke masjid. Lalu ibadah sunnah, maka afdalnya dirahasiakan, karena musim itulah lebih ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, asyakku ala nufus, lebih berat dikerjakan karena nggak ada teman. Orang-orang lalai, gumuruh manusia dengan kelalaian permainannya, dan kita sendiri ibadah sendiri berat, dan tantangan berat dalam ibadah itu akan menjadikan ganjarannya lebih besar. Ganjaran akan dilipat gandakan oleh Allah, bergantung tantangan yang dihadapi oleh si pelaku kebaikan itu. Nabi mengatakan, inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Sesungguhnya dahsyatnya pahala orang itu bergantung dahsyatnya tantangan yang dihadapinya. Karena sendiri, ya, orang sibuk dengan dunianya, orang ini kok duduk ibadah kepada sendiri, dia bertahan berat, namun dia tantang dan dia lawan keberatan itu, dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya kata beliau, bahwa orang yang ibadah sendiri di tengah kelalaian manusia, di tengah kesibukan manusia, jadi di tengah ahli maksiat itu, yadfa'u bihil bala, akan menolak bala. Ibadah sendiri di tengah kelalaian manusia menjadi penolak bala bagi manusia tersebut. Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu. Seandainya bukan karena manusia saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, akan rusaklah bumi. Maksudnya kata ulama, ada orang-orang yang taat di tengah orang-orang lalai, ada orang saleh di tengah ahli maksiatnya, ada orang yang bermajelis ilmu di tengah orang-orang duduk makan di warungnya. Maka kelompok itulah akan menjadi penawar dan penolak bala yang mungkin menunggu silih berganti setiap waktunya untuk menghancurkan manusia dengan maksiat manusia, dengan kelalaian mereka, dan dalam dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka faedah berikutnya, orang yang ibadah kondisi sendiri, tadi saya ulang, orang yang ibadah sendirian dan berharap akar keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, itu menolak bala, ya, yang mungkin turun di tengah ahli maksiat yang lainnya kepada Allah Azza wa Jalla. Azan.
1 menit lagi. Baik, sekira sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut setelah sholat Isya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Ya, masih ada pembahasan tentang pembahasan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban akan kita bahas setelah sholat Isya insyaallah. Kaitan dengan ibadahnya, memuliakan nisfu Sya'ban dan seterusnya akan kita bahas. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kata beliau, faman dakhala alaihi Sya'ban. Sebelum kita sampai ke majelis kedua tentang seputar nisfu Sya'ban, kata beliau, faman dakhala alaihi Sya'ban, barang siapa yang dia masuk di bulan Sya'ban, wa qad baqiya alaihi min nawafil siyamihi fil am, ustihibba lahu qada'uha fihi hatta yukammil nawafil siyami bainar ramadaini. Jika dia masuk di bulan Sya'ban lalu dia punya sisa ya sunnah-sunnah, puasa sunnah ya pada tahun tersebut, kata beliau, yang dia ingin lakukan, maka hendaklah dia kerjakan ya, hendaklah dia mengerjakannya. Wa man kana alaihi syai'un min qada'i Ramadan wajib alaihi qada'uhu, dan bagi siapa yang dia punya qada Ramadan pada tahun lalu ya, maka Sya'ban ini adalah waktu segera terakhir untuk mengqadanya, kata beliau. Sya'ban, di bulan Sya'ban, dan tidak boleh diakhirkan sampai ketemu Ramadan berikutnya, karena dalam pandangan ahli fikih, jika ada orang yang berhutang puasa ya, berhutang puasa yang belum diqadha sampai bertemu Ramadan berikutnya, dalam pandangan sebagian kaum salaf ya, sebagian ulama kita, dia punya kewajiban qadha plus membayar kafarah ya, memberikan makan di satu hari puasa itu, plus dia memberikan makan kepada fakir miskin satu kali makan. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Ahmad ittiba'an li athar wadat fi dzalika. Kata beliau, ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad, karena ada asar-asar sahabat yang memfatwakan semacam itu. Jadi ada orang yang dia punya hutang puasa lalu ya sampai bertemu puasa berikutnya belum diqadha, kata beliau, Sya'ban momentum, waktu terbaik untuk mengqadha puasa tersebut. Jangan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Dan jika tidak, maka dia punya dua kewajiban, qadha dan membayar fidyah atau kafarah. Fidyah berupa memberikan makan ya setiap hari yang ditinggalkan tersebut dengan satu kali makanan yang layak. Namun kata beliau, waqila yaqdi wala it'am alaihi wa huwa qaulu Abi Hanifah. Namun sebagian pendapat ulama seperti Abu Hanifah berpendapat qadha saja, tidak ada kewajiban memberikan makan ya. Sebagian lagi mengatakan memberikan makan tanpa qadha. Namun ini pendapat yang paling lemah dalam hal ini, dan yang tepat bahwa ya, orang tersebut mengqadha plus membayar fidyah. Jika memang punya hutang Ramadan yang lalu sampai Ramadan berikutnya dia nggak sempat mengqadhanya, maka itu keterangan para ulama kita. Lalu beliau melanjutkan, walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan. Ketika Sya'ban itu ya ibaratnya atau seperti sebuah muqaddimah, pengantar, pembuka menuju puasa Ramadan, maka disyariatkan di dalam bulan Sya'ban seperti yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan, berupa perbanyak puasa, perbanyak tilawatul Quran, agar dia punya persiapan menuju Ramadan. Jiwanya sudah terbiasa dengan ibadah.
Inilah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memetik. Maksudnya apa? Biasakan dari sejak dini saat ini Rajab lalu Sya'ban berlatih untuk ibadah. Ada pemanasan ibadah kita. Karena ya tilawatul Quran pun jika tidak terbiasa berat. Satu juz itu berat untuk diselesaikan oleh banyak orang. Bahkan ada orang yang Ramadan lewat nggak khatam satu kali pun. Kenapa? Mungkin tidak ada latihan sebelum Ramadan. Mungkin tidak ada pemanasan sebelum Ramadan. Dia mengira bahwa yang namanya pemanasan latihan itu hanya untuk jasmani saja, otot saja. Salah besar. Yang tepat itu bahwa ruh kita, rohani kita jauh membutuhkan pemanasan dan latihan untuk dilatih menjadi orang yang saleh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu sebabnya sebagian orang-orang dewasa kita taraweh Ramadan 1, 2, 3 hari saja. Hari keempat, kelima sampai berakhir Ramadan gaib mereka, nggak ada. Mungkin karena nggak berlatih sebelum Ramadan. Quran pun sama demikian, baca Quran. Karena nggak terbiasa mengaji, nggak ada latihannya sebagai muqaddimah menuju Ramadan, nggak kuat baca Quran itu. Nggak menarik juga bagi sebagian orang. Beban, kepedihan, dan seakan-akan tidak ada ganjaran apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kering, tidak ada semangat apa-apa sebagai pendorong pada Ramadan bulan Al-Qur'an. Afdolnya ibadah tilawatul Quran, namun dia nggak semangat untuk itu. Mungkin sebabnya nggak ada pemanasannya. Sampai puasa pun, Ramadan bulan puasa, banyak orang-orang dewasa di jalan merokok, muslim. Mungkin juga nggak ada latihannya. Apalagi anak-anak kita. Dahulu sebagian salafus saleh, anak mereka umur 5 tahun, 7 tahun dibiasakan untuk berpuasa, untuk menuju Ramadan. Ya, jika mereka lapar dan ingin makan, diberikan mainan-mainan mereka, boneka-boneka mereka itu untuk memalingkan perhatian dan fokus mereka kepada makanan, lalu mereka sibuk dengan permainan dan semisal itu. Itu latihan. Sebagaimana juga sholat, Nabi ajarkan kita dengan latihan. 7 tahun kata Nabi apa? Suruh anak kalian. 10 tahun belum sholat, pukul anak kalian. Lihat, Nabi mengajarkan kita untuk melatih. Karena sholat itu adalah memang ibadah yang rutin setiap hari, siang malam 5, nggak boleh kurang dari itu. Maka Nabi bilang, "Idza muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in." Suruh anak kalian salat umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka sampai 10 tahun jika belum salat juga. Dari sini kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Perhatikan, Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan beliau bermadzhab Syafi'i. Apa kata beliau? Berdasarkan hadis ini, para ulama kita berpendapat, kata beliau, bahwa jika orang sudah balik nggak sholat juga, sudah layak diantarkan ke pengadilan agama untuk dinasihati orang itu. 3 hari tunggu, nggak sholat juga, sudah layak untuk dihukum mati. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya apa? Al-Kabair. Karena memang begitulah agama kita, ada tahapan-tahapan pendidikan. Ruh ini butuh dilatih. Sebagaimana juga proses turun syariat dari yang kecil agak besar sampai besar. Ya, sebagaimana puasa. Kita katakan bahwa puasa itu di awal Islam hanya puasa 3 hari sebulan. Namun setiap bulan 3 hari saja. Lalu ditambah dengan puasa Asyura. Ini syariat awal puasa kita. Ya, dilatih oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai yang tahapan kedua, Ramadan sudah mulai Allah syariatkan. Namun pada tahapan kedua itu Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Jika berpuasa lebih baik, jika tidak enggak usah. Tahapan kedua dalam syariat puasa. Tahapan ketiga Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jika hadir di bulan Ramadan orang-orang dewasa, sekarang wajib berpuasa, titik. Tahapan awal 3 hari dalam sebulan. Tahapan berikutnya sebulan, namun boleh pilih, boleh puasa boleh tidak. Tahapan ketiga tidak ada toleransi lagi,
Muslim wajib berpuasa dan Allah jadikan rukun Islam puasa sebulan penuh. Maka begitu pula dengan jiwa kita harus berlatih, harus ada latihannya. Jika kita tidak melatih jiwa untuk taat kepada Allah, maka apalah akan dikatakan kepada jiwa yang malas, jiwa yang jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena kebiasaan baik itu membiasakan diri akan menjadi sebuah kebiasaan, dan itu orang mati di atas kebiasaannya, dipaksa. Karena Nabi yang bilang orang itu akan diwafatkan oleh Allah bergantung kebiasaan hidup dia. Hati-hati. Maka jadikanlah kebiasaan yang baik adalah modal kehidupan kita sehari-hari. Jangan jadikan kebiasaan buruk sebagai modal hidup kita. Umur mungkin sudah berlalu, tua kita sudah dekat, yang Nabi katakan umur kita 60 sampai 70 tahun. Maka ingat, sudah sampai lampu hijau menyala mendekati habis usia kita, dan itu pasti. Maka biasakan dalam ketaatan kepada Allah. Hadir majelis ilmu, salat ibadah kepada Allah, telat ibadah wajib ke masjid enggak apa-apa, yang penting ke masjid. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i di dalam kitab Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, orang yang niat ke masjid telat sekalipun, bahkan sudah bubar jamaah sekalipun, dia datang, apa kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala sempurna 27 derajat. Latih diri kita. Jangan katakan sudah selesai di rumah saja, salah besar. Jangan katakan kamu sudah selesai, orang sudah selesai, sudah salam, kamu bisa ke masjid. Jangan, bangunkan dia, didik dia ke masjid. Karena kata Rasulullah, yang telat sekalipun, orang sudah bubar sekalipun, pahala jamaah pun masih dapat 27 derajat bagi orang itu. Terus berlatih. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam majelis kedua, fi zikri nisfi Sya'ban. Kata beliau dalam menyebutkan seputar nisfu Sya'ban. Beliau mengatakan bahwa ada adab yang berikutnya. Idzan tasafa Sya'banu, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmizi, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu hatta Ramadan. Jika sudah masuk separuh Sya'ban, nisfu Sya'ban, tanggal 15, ingat kata Nabi, fala tasumu, jangan puasa lagi hatta Ramadan, sampai datang Ramadan. Jangan berpuasa lagi sampai datang Ramadan. Kata ulama Islam, maksud hadis ini bahwa dia orang yang tidak terbiasa puasa Senin, Kamis atau Daud dan semisalnya. Namun bagi orang yang terbiasa, ini mazhab Syafi'i, bahwa jika orang itu terbiasa puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud, masuk separuh Sya'ban yang disilakan oleh orang nisfu Sya'ban, masih boleh berpuasa jika dia terbiasa puasa sebelum Sya'ban itu. Terus puasa karena dia ibadah mulia, puasa ibadah mulia, jangan berhenti, dan istiqamah di atasnya afdal daripada berhenti di tengah jalan. Ini kesimpulan ulama kaitan dengan hadis itu. Jadi hadis-hadis seputar Sya'ban, idzan tasafa Sya'ban, jika sudah berlalu separuh Sya'ban, masuk tanggal 16-nya, fala tasumu, jangan berpuasa sampai ketemu Ramadan. Maksudnya kata ulama, itu bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa. Namun bagi yang punya rutinitas puasa Senin dan Kamis dan puasa Daud, maka boleh bagi dia untuk melanjutkan puasa tersebut sampai pun menjelang Ramadan. Sebabnya dilarang dalam hadis ini. Kenapa Nabi larang? Karena kata ulama, pertama khawatir dijadikan dianggap dia sebagai bagian dari Ramadan. Ini yang pertama, khawatir dianggap bagian dari Ramadan, harus dipisah. Makanya sholat sunnah dengan sholat wajib itu dipisah. Nggak boleh orang begitu salam langsung bangkit, nggak boleh, dimakruhkan oleh para ulama kita. Harus dipisah dengan dua hal, zikir, berbicara, atau pindah tempat. Dipisah, nggak boleh digabung, ya. Maka harus dipisah agar tidak disangka dia adalah kewajiban. Dan hati manusia dekat dengan keburukan. Hati manusia dekat dengan keburukan. Alasan kedua kata ulama bahwa agar orang itu kuat menuju Ramadannya, karena akan berpuasa setiap hari, bukan lagi Senin dan Kamis, namun setiap hari. Maka Nabi SAW tidak membolehkan orang-orang yang jarang puasa Sya'ban atau sebelumnya untuk dia dilarang agar dia tidak berpuasa.
agar ketika Ramadan yang puasanya sepenuh bulan dia nanti lemah, letih dan tidak kuat untuk menghadapi Ramadan, maka sebaiknya tidak berpuasa setelah berlalu nisfu Sya'ban itu. Maka itu keterangan para ulama kita. Pembahasan yang berikutnya, kata beliau melanjutkan, walailatu nisfi min Sya'ban, adapun malam nisfu Sya'ban, kanat tabi'una min ahli Syam, sebagian tabi'in dari ahli Syam, penduduk Syam, seperti kata beliau Khalid ibn Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha min al-ibadah fil ibadah. Adapun malam nisfu Sya'ban, ini malam ini orang ramai berdebat tentang ibadah di malam nisfu Sya'ban ini. Lihat keterangan para ulama kita. Kata beliau, kalangan tabi'in dari penduduk Syam, dulu Syam itu sekarang ya Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah. Ini dulu Syam, kawasan Syam namanya, yang terpecah menjadi 4 negara itu. Kata beliau, orang-orang Syam dahulu seperti Khalid ibn Ma'dan, Makhul dan Luqman bin Amir dan yang lain juga, mereka mengagungkan malam itu, ya, dan meyakini keutamaannya. Ya, dari mana mereka ambil itu? Dari asar-asar, kisah-kisah Israiliyat, dan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini riwayat kaum dahulu yang mengamalkan perayaan atau ibadah nisfu Sya'ban itu. Ini kata Al-Imam Ibn Rajab. Mana sumbernya? Ternyata diambil dari sisa-sisa ajaran Nabi Isa, Nabi Musa dari Bani Israel, yang dahulu mereka punya syariat mengagungkan malam nisfu Sya'ban. Namun sampai Rasulullah SAW ketika dibatalkan oleh Allah syariat itu semuanya, diganti kitabnya, diganti nabinya, diganti ajarannya, Nabi tidak lakukan itu. Nabi tidak ambil astapetnya, berarti menunjukkan hal itu, kata ulama kita, tidak ada diamalkan. Namun itu hanya datang dari Israiliyat. Falamma ishtahara anhum fil buldan, ketika tersebar di berbagai negeri kaum muslimin, maka ulama berbeda pendapat menyikapi hal itu, kata beliau. Kebanyakan ulama mengingkarinya, seperti ahli Hijaz, ya, Atha bin Abi Rabah, Ibn Abi Mulaikah, dan juga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ya, dari fuqaha ahli Madinah, ulama Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkarinya. Dan Imam Malik mengatakan zalika kulluhu bid'ah. Ini textbook dari Al-Imam Ibn Rajab saya baca, qalu zalika kulluhu bid'atun, perbuatan mengagungkan malam nisfu Sya'ban, berkata Imam Malik dan ulama Madinah. Disitulah, di Madinah itulah para ulama, para anak-anak sahabat, sisa-sisa sahabat Nabi, mereka sepakat mengatakan perbuatan mengagungkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah di masjid, kumpul-kumpul di masjid, makan-makan di masjid, ini namanya, kata Imam Malik, kulluhu bid'ah, ini perkara bid'ah. Kemudian ini hukum yang pertama tentang menyikapi bagaimana mengagungkan malam nisfu Sya'ban itu, ya. Jadi jelas ya, ulama Hijaz, Madinah, juga Imam Malik dan para ulama besar di situ mengatakan ini tidak dilakukan Rasulullah, tidak ada riwayat itu. Sebagaimana tadi mengatakan bahwa ibadah yang baik modal niat saja, jika Nabi tidak contohkan, Nabi marah besar. Tadi orang puasa, Nabi marahi. Orang ingin tahajud terus nggak tidur, Nabi marahi. Orang yang ingin tidak menikah, ingin membujang terus juga, Nabi marahi dia. Kenapa? Tidak sejalan dengan ajaran Islam. Maka hal ini pun sama, kata Imam Malik, ini bid'ah, tidak boleh dikerjakan. Lalu penduduk Syam sendiri yang mereka memuliakan ini, oleh sebagian mereka ya, seperti tadi Khalid ibn Ma'dan, Makhul dan Luqman bin Amir, mereka sendiri juga berbeda pendapat cara mengagungkan malam itu. Kata sebagian mereka menghidupkan malam itu berjamaah di masjid, ya, sholat di masjid, tilawah berjamaah, ya. Yang kedua, sebagian penduduk Syam sendiri, dari mereka lah diriwayatkan dan dikutip dan tersohor perbuatan ini, kata mereka yukrahu ijtima', dibenci kumpul-kumpul di masjid itu untuk sholat, menyampaikan nasihat, berdoa dan semisalnya, tidak dibolehkan. Jadi penduduk Syam sendiri, di mana
asal usul pengagungan ini dari penduduk Syam, mereka sendiri terpecah dalam dua pendapat. Sebagian mengagungkan di masjid, sebagian lagi membencinya, tidak boleh di masjid, ya, tidak boleh mengagungkannya di masjid. Maka kata beliau, yang tepat dalam hal ini, lam yathbut fiha syai'un anin nabi, tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan malam itu, kecuali ada beberapa hadis yang sahih. Satu di antaranya yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dalam hadis beliau mengatakan bahwa Rawa Sa'id bin Mansur, riwayat Sa'id bin Mansur, yanzilullahu tabarak wa ta'ala ila sam'id dunia, Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban ini, fayaghfiru li ibadihi kullihim, Allah mengampuni semua hamba-hambanya, illa li musyrikin, ya, 3 orang disebutkan. Pertama, orang musyrik Allah tidak ampunkan. Yang kedua, musyahin, orang yang ada dendam, dengki, sengketa dengan saudaranya. Yang ketiga, qati'i rahimin, orang yang memutus tali kekerabatan. 3 orang ini pada malam nisfu Sya'ban Allah tidak akan ampunkan mereka. Ini riwayat sahih adanya, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullahu taala. Tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, apa itu? Allah turun ke langit dunia, lalu Allah akan mengampuni semua hamba-hambanya kecuali 3 orang. Ya, dalam riwayat kecuali 3 orang. Pertama, musyrik, pelaku kesyirikan, perdukunan, tukang sihir, orang-orang musyrik, pengagung, pemuja berhala dan semisalnya, Allah tidak akan ampunan. Termasuk pelaku orang-orang Islam yang suka berdukun dan menyembah kayu-kayu yang dikeramatkan, kuburan-kuburan, ini masuk dalam kategori ini, kata ulama Islam. Yang kedua, yaitu mereka adalah orang yang musyahin, ada dendam benci hati kepada saudara muslimnya. Dan yang ketiga, qati'ur rahimin, pemutus tali kekerabatan. Jika seandainya orang itu melakukan satu dari 3, maka segera taubat kepada Allah jika masuk nisfu Sya'ban nanti. Karena keutamaannya jelas bahwa hadisnya sahih, yaitu Allah ampunkan segala dosa hamba, ya, yang tidak terkena atau melakukan 3 perkara tersebut. Namun bagaimana, di mana dia di malam itu? Kata ulama, di rumah masing-masing ibadah, ya, taubat kepada Allah, ya, bersedekah dan semisalnya, itu tidak masalah, ya, namun tidak di masjid kumpul-kumpul, makan-makan, zikir berjamaah dan semisalnya. Kata Imam Malik tadi, zalika kulluhu bid'ah, itu semuanya bid'ah. Saya baca textbook dari kitab Lataiful Ma'arif fima li mawasimil ami minal wazaib. Oleh karena itu, kata beliau, maka yang wajib bagi muslim nanti ketika Sya'ban masuk, ya, tinggalkan segala dosa yang akan menghalangi dia dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala dosa yang menghalangi diterimanya doa-doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kesyirikan, kata beliau, wa qatlun nafs, membunuh, berzina dan seterusnya tadi yang disampaikan. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang Allah akan menghalangi ampunannya kepada hamba-hamba di dunia jika mereka melakukan amalan-amalan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bagaimana, ya, kewajiban kita, keterangan para ulama kita seputar Sya'ban ini, bahwa dia adalah bulan yang agung, bulan yang dilalaikan manusia, dan kita layak, sangat layak untuk berlomba-lomba dalam ketaatan ibadah kepada Allah di bulan Sya'ban, karena kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah pada bulan itu. Dan keutamaannya lagi bahwa Allah mengampunkan dosa-dosa hamba pada malam nisfu Sya'ban bagi hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, bagi hamba yang tidak ada kebencian, dendam, dengki hati dan penyakit hati dengan saudaranya, dan dia tidak berzina, tidak membunuh, dan tidak memutus tali kekerabatan antara sesama kerabat karib dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diterima amal ibadahnya pada Sya'ban,
dan kita jadikan Sya'ban sebagai momentum untuk mengairi tanaman, yaitu berupa amal ibadah kita. Tanami sejak Rajab, lalu airi di Sya'ban, maka petik di Ramadan. Tidak akan ada orang yang memetik di Ramadan jika seandainya dia Rajabnya malas ibadah, Sya'bannya pun tidak ada yang disiram. Bagaimana dia akan memetik ibadah dia di Ramadan? Maka muslim itu cerdas, dia memikirkan masa depan. Tidak dia punya agenda ibadah kepada Allah, tidak seperti dikatakan bahwa kal an'am, seperti hewan ternak kata Allah yang tugasnya makan, minum, lalu tunggu waktunya disembelih oleh manusia. Tidak, manusia cerdas. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang menghisap dirinya, wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk setelah kehidupan dan kematian dia. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jika ada soal barangkali 1-2 soal, tafadhol untuk ditanyakan. Tidak ada soal, kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.